kita mulai ya. Kita mulai diagram fase ya. Nah, ini sesuai dengan di bukunya halaman 20. Nih, diagram fase ya. Sebentar ya. Jadi dalam suatu zat itu pasti memiliki ada 3 wujud zat. Nah, masih ingat apa saja wujud zatnya? Halo? Apa saja yang masuk ke dalam wujud zat? Halo? Iya, ada cair, padat, dan gas ya. Cair, padat, gas. Jadi ada 3 wujud. Wujud zat itu ada 3 ya. Wujud zat ada 3. Ada cair, ada padat, dan satu lagi ada gas. Oke. Nah, ini merupakan diagram fase untuk pelarut ya. Jadi ini kita ambil dulu untuk si air. Jadi ini diagram fase untuk air. Saya ulang, diagram fase untuk air. Nih ya. Jadi diagram fase buat air. Air itu berperan sebagai pelarut. Nah, biasanya kan gitu ya. Pelarut. Kita lihat dulu diagram fasenya. Nah, di situ ada gambar untuk padat, gas, dan cair ya. Saya turunkan ke bawah sedikit. Ini adalah fase padat. Ini perbatasan ini garis B dan D. Dilihat ya, garis B ke D. Nah, jadi ada garis BD. Garis BD. Kemudian garis apa lagi? Ada garis BC. Oke, iya, garis BC. Garis BC. Terus satu lagi ada garis AB ya. Ada 3 garis di situ ya. Garis AB. Nah, ketika padat berubah menjadi cair atau sebaliknya, cair berubah menjadi padat, itu disebut apa? Prosesnya. Cair berubah menjadi padat disebut apa prosesnya ya? Ya, membeku ya. Jadi garis cair menjadi padat disebut garis beku. Oke? Nah, ini disebut garis beku. Di sini terjadi proses dari zat cair berubah menjadi zat padat. Nama prosesnya adalah membeku. Oke? Oke, sekarang garis BC. Ini garis BC itu adalah garis antara cair dengan gas. Cair berubah menjadi gas disebut apa? Ya, menguap ya, menguap atau mendidih kan gitu ya. Nah, prosesnya mendidih, maka garis BC itu disebut garis didih. Garis didih, di sini terjadi perubahan cair menjadi gas ya, atau disebut juga menguap ya. Satu lagi, garis AB itu adalah perbatasan antara padat dengan cair. Padat dengan gas ya. Padat dengan gas. Padat berubah menjadi gas. Apa namanya? Apa nama? Menyublim. Ya, iya benar, menyublim. Namanya menyublim. Maka ini disebut garis sublimasi ya. Garis sublimasi. Di sini tadi padat berubah menjadi gas ya. Namanya adalah menyublim. Nah, maka kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat titik-titiknya dulu ya. Kita lihat titik-titiknya. Ini titik yang pertama, titik pertama. Nih, di sini. Nih, titik ini ya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tekanan ya. Tekanan udara 760 mm Hg itu berarti 1 atmosfer. Sedangkan yang di bawah ini menunjukkan suhu. Nah, mari kita lihat ininya satu persatu komponennya ya. Nah, kita mulai dulu dari yang ini. 0 derajat Celcius. Nih ya, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius ya. Jadi angka ini misalnya Ibu bikin ini X gitu ya. Nah, X itu menunjukkan titik beku siapa? Titik beku si air ya, titik beku air yaitu 0 derajat Celcius. Tentu saja harus pada tekanan 1 atmosfer ya. Tekanan 1 atmosfer, titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Nah, kemudian titik didihnya yang mana? Ini, saya kasih ini yang 100 ini adalah titik didih ya. Ini misalnya saya buat Y. Garis Y,
titik Y, titik ya, ini tadi titik X, yang ini titik Y. Titik Y itu adalah titik didih si air. Nah, titik didih air. Berapa titik didih air? Halo, berapa titik didih air? Iya, 100 derajat Celcius ya. Tentu saja pada tekanan 1 atmosfer. Jadi kalau ada orang bertanya berapa titik didih air, harus pada tekanan ini ya, karena tekanan ini. Kalau misalnya ini dinaikkan, nah misalnya dinaikkan garis ini ke atas, apakah sama tetap titik didihnya 100? Ya enggak. Ini kan naik juga kemari. Nah, disambunglah dari sini. Nah, kalau dia dinaikkan berarti titik didihnya tidak akan sama dengan 100 ya. Titik bekunya juga tidak akan sama. Ambil aja perpotongannya begitu. Titik bekunya akan semakin turun, titik didihnya akan semakin naik gitu ya. Jadi 100 derajat Celcius itu pada kondisi 1 atmosfer. Suhunya harus tekanannya harus 1 atmosfer. Nah, satu lagi kita bicara tentang si titik ini titik kritis. Ini ya, titik kritis atau titik triple. Ini titik B ini adalah titik triple ya. Sudah dibaca bukunya? Apa itu titik triple? Halo? Apa yang dimaksudnya? Iya, iya, bagus. Kesimpulannya, apa yang terjadi pada titik triple itu? Iya, pada titik triple atau titik kritis. Jadi titik triple itu disebut juga titik kritis ya. Pada titik triple atau kritis itu bagian B tadi, titik B. Itu terjadi kesetimbangan ya. Terjadi kesetimbangan antara siapa? Antara wujud padat. Iya, ada antara ketiga wujud itu. Iya. Artinya apa? Iya. Iya, padat cair gas ya. Artinya apa? Berarti di situ ada zat padat, ini ya. Ada zat padat, ada zat cair dan ada juga gas. Pada titik B ketiganya ada begitu. Nah, jadi itu dia disebut titik kritis atau titik triple. Oke, sampai di sini paham? Halo, sampai di sini paham? Bisa dipahami? Bisa. Oke, iya, bagus. Bagus. Kita lanjut ya. Sekarang saya sambung dengan yang berikutnya. Misalnya saya buat kalau kan kita belajar tentang penurunan dan apa namanya? Penurunan dan kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Itu yang sedang kita bicarakan, kan begitu ya. Nah, bagaimana ini tadi adalah gambar kurva atau diagram PT antara si air saja. Nah, sekarang kalau misalnya kita tambahkan ke dalam air itu garam misalnya, maka airnya akan menjadi larutan. Kan begitu ya. Sekarang kita lihat diagram PT untuk larutan. Saya kasih yang warna ungu ya. Nah, jadi ini dia. Oke ya. Nah, ini ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, perhatikan apa yang terjadi. Ini kurvanya melebar ya. Melebar. Yang tadinya yang warna hitam ini, sekarang yang jadi yang warna ungu ya. Jadinya yang warna ungu. Apa yang terjadi? Kan begitu. Nah, saya buat lagi di ke bawah. Ini tetap, ini garisnya tetap sama ya. Tetap, jadi dia bertimpa di sini. Nah, yang warna ungu tadi punya si larutan. Kurvanya yang warna ungu ya. Oke. Nah, kita lihat. Maka saya kasih tanda di sini. Ini jadi D aksen yang tadinya D. Ini jadi di sini jadi C aksen ya. Tetap pada kondisi 1 ATM ya atau 760 mm Hg. 760 mm Hg itu sama dengan 1 atmosfer ya. Ini sama dengan 1 ATM. Nah, ini C aksen, yang ini jadi A aksen misalnya. Nah, maka bisa kita lihat. Ini di sini ada B aksen ya. Nah, bisa kita lihat sekarang untuk ini tadi untuk larutan, untuk pelarut. Maka untuk larutannya coba kita baca kurvanya ya. Untuk larutannya sekarang untuk si larutan
untuk si larutan. Yang mana yang jadi garis didih? Coba. Garis yang mana yang jadi garis? Oh sorry, garis beku dulu ya. Yang mana garis bekunya? Halo, yang mana garis bekunya? Yang mana garis bekunya? Yang mana Risya garis bekunya? Halo, halo. Ya. Iya, ini ya. B aksen, D aksen itu jadi garis beku karena bergeser kemari dia. Ini bagian padat tadi ya, cair jadi padat. Ini wilayah ini. Wilayah untuk si larutan. Nah, kemudian garis didihnya yang mana? Yang mana Julia? Mana si Julia? Ada Julia kan? Yang mana garis B aksen, C aksen. Oke, satu lagi. Garis sublimasi. Yang mana Willy? Oh, Vera. Vera yang mana Vera? Iya, bagus. Jadi ada garisnya jadi berubah ya. Kita mulai di sini. Maka garis B aksen, D aksen ya. Garis B aksen, D aksen. Ini tadi ya. Itu adalah garis bekunya. Oke, garis beku. Kemudian garis, nah mana tadi garisnya? Kita lihat garisnya lagi ya. Garis B aksen, C aksen, itu garis didih larutannya. Untuk larutan ya. Garis B aksen, C aksen. Ini kok jelek kali ya. Minggu depan kita mungkin sudah belajar di sekolah ya. Jadi kalian itu bisa lebih paham ya. Satu lagi garis apa tadi? Garis A aksen, B aksen ya. Nih di atas, lihat layarnya ya. A aksen, B aksen itu tadi adalah garis sublimasi ya. Garis sublimasi. Nah, oke. Kita membahas diagram ini, jadi agak membosankan sebenarnya. Coba sekarang kita lihat lagi diagramnya. Oke, kita mulai. Yang menunjukkan titik beku larutan yang mana? Ini tadi titik beku larutannya X dan ini tadi titik beku pelarut X dan Y. Kalau untuk titik beku larutan berarti ini kita tarik lagi garisnya ke bawah. Jadi Ibu buat misalnya ini jadi X aksen. Satu lagi ini titik didih larutan yang kita bicarakan yang warna merah ya. Ini menjadi Y aksen. Oke? Nah, jadi titik X aksen itu adalah titik beku ya. Titik beku larutan. Ini X aksennya tadi. Titik beku larutan. Kemudian titik Y aksen. Mana tadi titik Y aksennya? Ini ya. Sambungan yang dari sini, nih ke bawah, itu adalah titik didih larutan. Titik didih larutan. Sedangkan ini selisih antara X dan X aksen, ini juga selisih antara Y dan Y aksen nih ya. Nih. Selisihnya adalah delta TB-nya. Delta TF ya, penurunannya, itu penurunannya, jumlah penurunannya. Ini ya, garisnya delta TF. Sedangkan yang ini delta TB ya. Jadi ini saya buat di sini ya. Garis antara X dengan X aksen itu adalah penurunan titik beku. Dan satu lagi garis antara Y aksen dengan Y ini adalah kenaikan titik didih. Oke, bisa? Bisa dipahami? Nih, ini tadi ya garisnya ya. Jadi Y aksen dikurang Y itu adalah kenaikan titik didih. X dikurang X aksen itu adalah penurunan titik beku. Oke, bisa ya? Halo? Halo, bisa? Ya, bisa ya.
Ya, oke. Nah, kita lanjut. Iya, kita lanjut. Bagus kalau sudah bisa. Kita lanjut. Nih. Soal halaman berapa ini di bukunya? Sudah nampak? Halaman 39 ya? 36 ya? Ya, halaman 36. Ya, halaman 36 nomor 8 ya. Apa jawabannya? Sebelum Ibu bahas, ada yang sudah mengerjakan tidak? Apa jawabannya? Ada yang sudah dapat? Halo? Ada yang sudah dapat jawabannya? Halaman 36. Apa jawabannya? A, B, C, D, E? Di antara A, B, C, D, E? Itu kan ada pilihannya ya? Coba. Apa jawabannya? Ayolah kita bahas kalau nggak bisa ya. Nah, lihat gambar berikut adalah diagram benzena dan larutan naftalena. Berarti di sini siapa pelarutnya? Pelarutnya benzena ya. Iya. Terlarutnya siapa? Terlarutnya iya, naftalena ya. Jadi campurannya disebut larutan naftalena ya. Nah, untuk benzena yang mana benzena? Mana punya benzena di situ? Titik didih benzena yang mana? Titik didih benzena dulu ya. Titik didih benzena yang mana? Yang mana titik didih benzena? Ayo. Atau yang mana garis untuk benzena dulu? Garis untuk diagram benzena itu yang mana? Ini ya, ini. Iya, ini punya benzena, ya. Yang ini. Oke. Yang satu lagi bagian terluar itu punya larutan naftalena. Iya, maka titik didih benzena itu ini. C aksen ya. Iya, C aksen. Titik didih benzenanya adalah titik C aksen. Nah, kemudian titik beku benzenanya yang mana? Iya, titik beku benzenanya adalah B aksen ya. Pelarutnya ini loh. B aksen. Benzenanya ya masih Ibu tanya ya. Benzenanya ya. Sekarang titik didih larutannya. Sekarang larutannya kita bicarakan. Titik didih larutannya. Yang mana punya larutan? Larutan berarti bagian luar ya. Iya, D aksen. Bagus. Kemudian titik bekunya? Iya, titik bekunya adalah A aksen ya. Ini A aksen ini. Oke, bisa? Nah, pertanyaannya titik beku dan titik didih normal larutan. Kan larutan yang ditanya ya. Nah, larutan yang ditanya. Titik beku larutannya. Berarti yang mana jawabannya? Titik didih dan titik beku larutan. Titik beku ya, terbalik Ibu. Titik beku dan titik didih larutan ditunjukkan oleh apa jawabannya? Apa jawabannya? Titik bekunya tadi A aksen, iya. Iya, titik didihnya D aksen. Jadi jawabannya adalah C ya. Ini jawabannya. Oke, bisa? Bisa? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Sudah bisa? Ini jawabannya tadi ya. Iya, oke. Bagus kalau sudah bisa. Ini juga nanti Ibu share di apa ya? Di ini classroom ya. Oke. Silakan. Kalau sudah paham, suara Ibu jelas nggak? Jelas suara Ibu ya? Jelas, oke. Febrin, mana mukanya Febrin? Febrin Sialagan. Ini videonya diapakan ya? Willy. Si Willy ini ditaruhnya fotonya belajar foto apa, tapi wajahnya nggak ini ya kan? Willy Sinaga, Febrin Sialagan. Kenapa tidak ditunjukkan fotonya Willy? Oh iya bergerak ya. Cuman ini aja ya, apa namanya? Kurang bagus kayaknya jaringannya ya. Oke, Tandra Pindo, berapa orang ini yang masuk ya? Satu lagi. Satu layar lagi. Oke, Febrin tetap belum nampak fotonya.
Oke, hilang-hilang sinyalnya ya. Ada ibu dengar kemungkinan minggu depan kita sudah tatap muka, tapi tatap muka terbatas ya. Jadi kalian sudah akan datang ke sekolah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi tidak belajar kayak gini lagi ya kan. Tapi video yang ibu bisa dipahami kan? Video yang ibu kirim? Halo? Bisa ya? Ya, saya jarang membuat Zoom supaya kamu lebih fokus sebenarnya dan tidak banyak menghabiskan kuota kan gitu ya. Oke, sebentar ya, satu lagi. Ibu lagi Saya ulang sekali lagi ya. Saya mau merekam ininya, gambarnya. Ayo, dibikin dulu pose yang terbaik ya. Tandra Pindo mau bertanya ya? Kayaknya angkat tangan. Ya, apa itu Tandra Pindo? Lampu siapa? Lampumu? Atau lampu saya? Saya nggak ada lampu. Oh iyanya. Ibu pikir mau bertanya gitu ya. Oke ya, saya kirain mau bertanya sebentar ya. Oke, satu layar lagi. Ibu ambil fotonya dulu ya. Saya ambil satu layar lagi ya. Oke. Bentar. Oke ya. Duh jeleknya. Oke, nah itu dia ya. Jadi Zoom kita sampai di sini hari ini. Tidak ada tugas ya. Jadi Ibu minta bagi yang belum mengirim tugas silakan tugasnya dikirim. Kalau mau bertanya boleh di japri saya, boleh juga langsung. Ada yang mau bertanya sekarang? Enggak? Paham ya? Oh gampang materinya ya, jadi paham gitu ya. Oke ya. Nah, tetap semangat belajarnya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nanti Ibu kirim ke Classroom. Jangan lupa juga diisi absennya. Sebentar lagi videonya akan Ibu kirim ke Classroom. Saya edit dulu ya. Oke. Jadi selamat belajar. Selamat pagi. Udah kan?